Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan IPA dengan nomor NIM 401421070. Di sini saya akan memperkenalkan kearifan lokal yang ada di daerah tempat tinggal saya, yaitu Tegal. Kearifan lokal yang akan saya angkat pada etnovlog kali ini adalah batik Tegalan. Apa sih perbedaan batik Tegalan dengan batik khas daerah lain? Lalu apa kaitannya kearifan lokal batik Tegalan dengan sains ilmiah? Hal ini kita sebut sebagai etnosains. Etnosains sendiri merupakan kegiatan mentransformasikan atau merekonstruksi pengetahuan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-menurun menjadi sains ilmiah. Untuk mengetahui apa itu kearifan lokal batik Tegalan, bagaimana proses pembuatan batik Tegalan, dan apa perbedaan batik Tegalan dengan batik khas daerah lain, kita akan melakukan wawancara dengan Bapak Taryo. Bapak Taryo adalah salah satu pemilik usaha batik di Desa Bengkle, Kecamatan Talang. Kemudian kita juga akan melakukan wawancara dengan Ibu Jum selaku pengrajin batik di Desa Bengkle, Kecamatan Talang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlailah Rahmawati dari Universitas Negeri Semarang. Di sini mewawancarai Pak Taryo mengenai batik Tegalan. Untuk Bapak Taryo menjadi pengrajin batik berapa tahun, Pak? Kalau saya di pengrajin memberikan ilmu pada anak, bukan pembatik, tapi adalah ilmu pengetahuan umum dalam agama, jadi guru. Tapi yang melaksanakan pembatik atau praktek proses adalah ibu. Jadi kan ya itu sebelum 73 saja dia bisa membatik. Untuk saya namanya mengatur pelaksanaan cara teknik batik dan sebagainya. Adapun membatik langsung saya hanya mendesain, yang membatik langsung seperti jual atau orang-orang itu. Bapak Taryo, batik Tegalan itu bedanya apa Pak kali batik lainnya? Dari segi motif mungkin Iya. Bahwa batik Tegalan khususnya di Desa Bude, perbedaan dengan batik-batik yang lain mungkin satu Indonesia mungkin berbeda-beda, dan satu desa yang lain saja berbeda-beda, apalagi yang sudah maju Kalongan dengan ini dan Kalongan juga berbeda-beda. Nah, perbedaannya untuk Tegal yaitu yang dinamakan batiknya namanya multiwarna. Ya, satu kain bisa warnanya macam-macam, jadi coraknya ada hijau, ada satu kain itu ada hijau, ada merah, ada kuning, itu namanya multiwarna. Itu yang diantaranya. Itu yang kedua yaitu hasil daripada kualitas setelah direbus itu kabur, tidak sejelas terang seperti di toko-toko karena ini manual, pekerjaannya manual. Tapi setelah dicuci sekali dua kali baru jelas, warna itu baru terang. Itu yang laporan konsumen ke sini, yang laporan. Jadi batik Tegalan kok setelah dicuci apalagi sudah lama setelah cahaya keluar, yang merah juga terang merah, yang kuning terang kuning, yang hijau terang kuning. Jadi kalau sementara karena manual pakai tangan biasa dilorot kan masih ada larutan yang lembut sekali nutupi warna. Tapi setelah dijual si pemakai, si konsumen mungkin mau dijahit, cuci dulu dan sebagainya, baru kelihatan. Itu kan kelihatannya kabur, tidak jelas. Tapi setelah dicuci baru kelihatan. Itu bedanya yang itu. Kemudian yang ketiga, batik Tegalan juga bisa membuat proses pewarnaan bukan kimia saja, bisa dengan kimia, obat-obat pewarna kimia yang pakai juga bisa alami. Pewarnaannya bisa dua macam, bisa alami, bisa kimiawi yang sudah kimia itu. Ini dengan ini namanya ini prosesnya ini. Tapi kalau tumbuhan apa saja, dari kulit, dari buah, dari akar, dari daun, itu bisa keluar warna. Misalnya pohon ini keluar warnanya ini dan sebagainya. Jadi di sini untuk Tegalan bisa seperti proses itu. Kemudian apalagi yang melatar belakangi Bapak menjalani ini usaha batik? Yang melatar belakangi ini adalah kita harus mempertahankan yaitu budaya seni batik. Itu perlu disebut sebelum merdeka saja bangsa Indonesia itu sudah mengenal tentang seni batik, hanya saat itu belum begitu pesat yang di pola, lalu warnanya juga belum pesat karena masih waktu itu warnanya belum ini pakai benar-benar yang namanya daun tomat. Ada daun untuk warna coklat atau biru itu dulu pakai alami, bukan pakai kimia itu. Nah, yang kedua karena itu seni budaya perlu kita pertahankan. Yang kedua karena ternyata setelah diproduksi banyak konsumen yang membutuhkan sebagai busana.
maupun busana muslim maupun busana umum untuk kedinasan, untuk organisasi dan acara ini banyak yang membutuhkan sebagai busana muslim maupun busana secara umum. Sebab itu kebutuhan manusia lebih banyak yang dibutuhkan, apalagi coraknya akhirnya juga bermacam-macam corak. Dari segi macam corak namanya juga nanti macam-macam, ada yang namanya semut dulur, semut tutut, ada yang namanya ukel, ada namanya parang, ada beberapa, banyak sekali nama-nama yang itu satu jenis nama-nama bermacam-macam sesuai dengan filosofi batik. Lalu ada yang kedua mengikuti perkembangan di daerah masing-masing yang namanya batik temporer gitu. Ada tahu, oh daerah Tegal senengnya ya buat tahu aci, ada gambarnya, ada buat kacang ugaret ya saya buat. Jadi disesuaikan sesuai dengan kebutuhan konsumen serta kemajuan dari penjual produk yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Jadi itu diantaranya yang kami proses seperti itu. Ya. Kemudian Kakak dalam menjalani usaha ini itu pengetahuannya dari turun temurun atau Oh ya. Dari awal sebelum ada pemerintah mengadakan sesuatu kegiatan, yaitu dari tahun 76 ke sana, 75 ke sana, itu semuanya dari awal sebelum merdeka sampai tahun 70-an itu namanya itu temurun dari nenek kakek aja sampai buyut. Pernah ada sekolah-sekolah sini nggak pakai belajar membatik dari sekolah SMP? Oh, kalau dari sini dari TK sampai ke perguruan tinggi. Iya, dari TK Kumbungan apa 100 apa langsung praktek dari TK, baik TK di Koja maupun kabupaten ke sini, umpamanya jumlah 100 dibagi 2, besok hari-hari 50 praktek ini pernah. Jadi itu dari TK, dari SD hanya wawancara seperti itu, tapi dari SMP langsung ada datang ke sini. Dari yang seperti penjara SMA, nah, namanya SMA juga dari sini membawa tenaga ke sana memberikan praktek. Ya di SMA 2 Slawi juga pernah ke sana. Jadi bahan-bahan yang buat membatik itu apa saja Pak? Oh, jadi pembatik itu harus ada bahannya, betul. Bahan yang pokok adalah bahannya yang namanya kain mori. Kain mori. Bahan yang kedua namanya lilin atau malam. Nah, bahan yang ketiga namanya pewarnaan atau obat pewarna. Itu 3 unsur untuk dari 0 sampai sudah jadi. Itu dari termasuk bahan-bahan yang lain, tapi itu yang penting itu, yaitu ada morinya, ada malangnya atau lilin, ada pewarnanya. Sampai di situ sudah jadi kok. Tapi untuk kain itu kan berarti ininya kan ya, latarannya ya, ini harus dibatik. Jadi lama setengah bulan, 2 minggu untuk kain yang dipakai ibu-ibu setengah bulan. Tapi untuk proses kain yang untuk baju 1 minggu. Untuk kain biasa ibu-ibu lebar 90, terus itunya panjangnya 2,5, 250, 25 gram. Untuk segini 5 gram. Oh, 5 gram. 5 gram. Ukuran airnya 50 gram, 1 botol aqua 1 liter. Ya. Malam kan melekat terus ya. Kalau nggak di air mendidih nggak bisa. Batik Tegalan ada loh konsep-nya. Yang pertama adalah perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat ini terletak pada tahap menjiplak dan tahap melorot. Yang kedua yaitu perpindahan kolor secara konveksi yang terletak pada tahap melorot juga. Berikut adalah tabel rekonstruksi pengetahuan masyarakat menjadi pengetahuan ilmiah pada kearifan lokal Batik Tegalan. Oke teman-teman, itulah kearifan lokal Batik Tegalan yang dapat saya tampilkan. Sekian etnovlog dari saya, sampai jumpa lagi.